Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi dari jurusan Perbankan Syariah E dengan NIM 2008203183. Di sini saya akan membahas materi mengenai sistem informasi perbankan syariah. Materi yang ada pada sistem informasi perbankan syariah meliputi konsep sistem informasi perbankan syariah dan produk-produk sistem informasi perbankan syariah. Konsep sistem informasi. Sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Sistem informasi juga merupakan gabungan yang terorganisasi dari manusia, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi, dan sumber data dalam mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi. Materi selanjutnya yaitu sistem informasi perbankan syariah. Sistem informasi dalam dunia perbankan merupakan suatu keniscayaan karena dalam operasionalnya dituntut kecepatan dalam pertukaran informasi maupun dalam kapasitas penyimpanan data informasi bank. Sistem informasi perbankan syariah. Dalam melakukan kegiatannya, perbankan syariah bekerja sama dengan bidang teknologi informasi untuk membangun sistem informasi perbankan syariah, yaitu dengan membuat aplikasi khusus yang dapat mempermudah semua proses-proses transaksi yang ada di perbankan syariah. Aplikasi pada teknologi perbankan syariah dapat dikatakan baik, maka harus memenuhi beberapa persyaratan penting dan saling berhubungan. Di antaranya yaitu sifat operasional aplikasi, kemampuan aplikasi dalam menjalani perubahan, dan daya adaptasi software terhadap lingkungan baru. Sifat operasional aplikasi, products operation. Untuk melihat sifat operasional aplikasi, hal-hal yang diukur adalah berhubungan dengan teknis analisis perancangan aplikasi dan arsitekturnya. Seorang pakar Inggris bernama Pickle merumuskan kualitas produk operation sebagai berikut. Pertama, correctness, yaitu sejauh mana suatu aplikasi memenuhi spesifikasi dan objektivitas dari user. Dalam hal ini, yang harus kita perhitungkan adalah sejauh mana pengembangan internal maupun eksternal dapat mengetahui kebutuhan bisnis. Dalam hal ini, mereka harus mengerti bahwa ada beberapa perbedaan signifikan antara arsitektur bank konvensional dengan arsitektur bank syariah. Yang kedua, reliability, yaitu kemampuan sebuah aplikasi melaksanakan kemampuan sesuai dengan fungsinya dan ketelitian yang akurat. Yang ketiga, efisiensi, yaitu seberapa besar kapasitas parameter yang mendukung modul-modul
yang saling berkaitan untuk memudahkan user membuat turunan produk, interfacing antar modul, serta interfacing terhadap aplikasi lain yang mungkin dihubungkan untuk mendukung suatu transaksi. Yang keempat, integrity, yaitu sejauh mana akses ke aplikasi dan data oleh pihak yang tidak berhak dapat dikendalikan, seberapa tinggi akurasi dan tingkat security yang dimiliki. Dan yang kelima, usability, yaitu faktor ini menentukan sejauh mana kemudahan user mempelajari, menggunakan, dan mengerti output yang dihasilkan. Kemampuan aplikasi dalam menjalani perubahan, product revision. Dalam perjalanan suatu usaha, senantiasa terdapat perubahan-perubahan, baik dari sisi strategi maupun perubahan yang diakibatkan oleh regulasi. Oleh karena itu, ada beberapa faktor pokok yang harus dipertimbangkan. Di antaranya, yang pertama, maintainability, yaitu usaha untuk menemukan perbaikan dari kesalahan maupun usaha untuk melakukan perubahan. Yang kedua, flexibility, yaitu usaha yang diperlukan untuk melakukan modifikasi, terutama terhadap aplikasi yang berhubungan dengan hal-hal operasional. Yang ketiga, testability, yaitu usaha yang diperlukan untuk menguji atau memastikan suatu aplikasi telah sesuai dengan kebutuhan bisnis, comply dengan regulasi yang ada, dan lain sebagainya. Daya adaptasi software terhadap lingkungan baru, product transition. Percepatan TI semakin hari terasa semakin cepat. Perubahan-perubahan terjadi mulai dari operating system yang hampir setiap tahun mengeluarkan versi baru, software pendukung, delivery channel, maupun hardware yang terus dikembangkan untuk mengembangkan aplikasinya sehingga dapat beradaptasi terhadap lingkungan baru. Materi selanjutnya adalah produk-produk sistem informasi perbankan syariah. Yang pertama ada internet banking. Internet banking ini termasuk saluran terbaru electronic banking yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi via internet dengan menggunakan komputer atau PDA. Fitur transaksi yang dapat dilakukan sama dengan phone banking, yaitu informasi jasa atau produk bank, informasi saldo rekening, transaksi pemindahan bukuan antar rekening, pembayaran, kartu kredit, listrik dan telepon, pembelian, voucher dan tiket, dan transfer ke bank lain. Kelebihan dari saluran ini adalah kenyamanan bertransaksi dengan tampilan menu dan informasi secara lengkap tertampang di layar komputer atau PDA. Yang kedua, M-Banking. M-Banking, saluran ini pada dasarnya evolusi lebih lanjut dari phone banking yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi via handphone dengan perintah SMS. Fitur transaksi yang dapat dilakukan yaitu informasi saldo rekening, pemindah bukuan antar rekening, pembayaran, kartu kredit, listrik dan telepon, dan pembelian voucher. Untuk transaksi lainnya pada dasarnya dapat pula dilakukan, namun tergantung pada akses yang dapat diberikan bank. Saluran ini sebenarnya termasuk praktis, namun dalam prakteknya agak merepotkan karena nasabah harus menghafal kode-kode transaksi dalam pengetikan SMS.
kecuali pada bank yang melakukan kerjasama dengan operator seluler, menyediakan access banking menu SIM toolkit pada SIM cardnya. Selanjutnya ada phone banking. Phone banking ini adalah saluran yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan bank via telepon. Pada awalnya lazim diakses melalui telepon murah, namun seiring dengan makin populernya telepon genggam atau handphone, maka tersedia pula nomor akses khusus via handphone bertarif panggilan flat dari manapun nasabah berada. Pada awalnya, layanan phone banking hanya bersifat informasi, yaitu untuk informasi jasa atau produk bank dan informasi saldo rekening, serta dilayani oleh customer service operator. Namun, profilnya kemudian berkembang untuk transaksi pemindah bukuan antar rekening, pembayaran, kartu kredit, listrik dan telepon, pembelian, voucher dan tiket, dan transfer ke bank lain, serta dilayani oleh interactive voice response. Fasilitas ini boleh dibilang lebih praktis ketimbang ATM untuk transaksi non-tunai, karena cukup menggunakan telepon atau handphone dimanapun kita berada. Kita bisa melakukan berbagai transaksi, termasuk transfer ke bank lain. Selanjutnya yang keempat, ATM. ATM Automated Teller Machine atau anjungan tunai mandiri. Ini adalah saluran electronic banking paling populer yang kita kenal. Setiap kita pasti mempunyai kartu ATM dan menggunakan fasilitas ATM. Fitur tradisional ATM adalah untuk mengetahui informasi saldo dan melakukan penarikan tunai. Dalam perkembangannya, fitur semakin bertambah yang memungkinkan untuk melakukan pemindah bukuan antar rekening, pembayaran, kartu kredit, listrik dan telepon, pembelian, voucher dan tiket, dan yang terkini transfer ke bank lain dalam satu switching jaringan ATM. Selain bertransaksi melalui mesin ATM, kartu ATM dapat pula digunakan untuk berbelanja di tempat perbelanjaan, berfungsi sebagai kartu debit. Bila kita mengenal ATM sebagai mesin untuk mengambil uang, belakangan muncul pula ATM yang dapat menerima setoran uang yang dikenal pula sebagai cash deposit machine. Layaklah bila ATM tersebut sebagai mesin sejuta umat dan segala bisa, karena ragam fitur dan kemudahan penggunaannya. Kemudian yang terakhir ada mobile banking. Mobile banking merupakan layanan transaksi perbankan non-tunai melalui mobile phone berbasis GPRS yang dapat digunakan oleh nasabah untuk transaksi cek saldo, transfer antar rekening, bayar tagihan, isi ulang pulsa, dan transaksi lainnya. Sekian materi mengenai sistem informasi perbankan syariah. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi ini, mohon untuk dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.